Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa ngintip denyut nadi ekonomi sebuah kota? Nah, hari ini kita bakal coba lakuin itu. Cuma modal selembar dokumen aja. Kita mau bedah ekonomi kreatif di Batu Licin. Kira-kira cerita apa ya yang tersembunyi di balik data-data ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta harta karun kita. Selembar dokumen yang isinya daftar 98 usaha kreatif. Anggap aja ini kayak jendela eksklusif buat kita, buat melihat langsung semangat dan kerja keras para pengusaha lokal di sana. Setiap nama di sini itu punya cerita loh, dan tugas kita sekarang adalah merangkai cerita-cerita itu. Pertama-tama, yuk kita jalan-jalan virtual dulu, kita lihat betapa beragam dan kayanya ekosistem bisnis di Batu Licin. Siap-siap kaget ya, karena pilihannya banyak banget. Wah, coba lihat deh. Ini baru namanya dunia keterampilan tangan. Keren banget. Ada yang klasik, kayak mebel jati yang pastinya jago banget soal perabotan kayu. Terus ada yang modern, kayak Tiara bordir komputer. Tapi yang paling bikin saya salut, nih, ada kerajinan tangan Ibu Dahlia yang bisa nyulap plastik bekas jadi barang berharga. Ini bukti nyata kalau tradisi, teknologi, sama kepedulian lingkungan bisa jalan bareng. Nah, kalau soal hiburan, Batu Licin juga nggak kalah seru. Lihat aja, banyak banget grup musiknya. Mereka ini bukan sekadar band biasa loh. Mereka ini ibaratnya soundtrack buat setiap acara di sana. Mulai dari hajatan sampai festival warga. Mereka lah yang bikin suasana jadi hidup. Dan tentunya, setiap komunitas butuh tim di balik layar. Ada jasa percetakan buat bikin undangan dan spanduk, ada fotografer yang siap mengabadikan momen-momen penting, bahkan ada arsitek yang ikut ngebangun wajah kota. Mereka lah yang memastikan semuanya berjalan mulus. Sekarang, kita lihat lebih dekat lagi ya. Kita akan kenalan sama bisnis-bisnis yang benar-benar jadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Batu Licin, dari hal-hal kecil sampai momen-momen yang paling spesial. Coba bayangin, dari mulai baju yang kita pakai sehari-hari yang dijahit oleh King Tailor, sampai gaun pengantin yang megah dari Avas atau Linda Wedding. Usaha-usaha ini selalu ada di setiap momen penting dalam hidup warga. Ini nunjukin kalau ekonomi lokal di sana itu benar-benar nyatu banget sama kehidupan sosialnya. Eits, nggak lengkap dong kalau kita nggak ngomongin soal makanan. Di sini ada semuanya. Mau makan mie Indower yang lagi hits? Ada. Mau masakan Padang otentik dari bumbu Minang? Bisa. Atau cuma mau ngemil tahu tempe lokal dan pentol yang jadi favorit semua orang? Lengkap. Ini dia rasa Batu Licin yang sebenarnya. Petualangan kuliner kita belum selesai. Masih ada lagi nih para penyedia kebutuhan pokok dan cemilan. Ada produsen gula merah tradisional, ada roti hangat dari Roti Maros dan Honey Bakery, sampai kerupuk ikan amplang yang renyah banget. Mereka lah yang tiap hari kasih energi dan kelezatan buat warga Batu Licin. Oke. Kita udah lihat kan betapa beragamnya usaha di sana. Luar biasa. Tapi sekarang waktunya kita gali lebih dalam. Karena di balik semua nama dan jenis usaha ini, ternyata ada dua pola yang sangat kuat yang mungkin nggak kelihatan kalau kita cuma lihat sekilas. Nah, ini pertanyaannya. Di antara semua usaha yang beda-beda ini, dari pembuat mebel, grup musik, sampai penjual roti, kira-kira apa sih persamaan mendasar di antara mereka? Jawabannya ada di dalam data ini. Dan ini bakal mengubah cara kita melihat mereka semua. Jawabannya ada di angka ini, 98%. Angka yang besar banget kan? 98% dari semua bisnis yang ada di daftar ini ternyata punya satu karakteristik yang sama persis. Penasaran nggak? Apa itu? Dan ini dia pola pertama. Hampir semuanya, tepatnya 96 dari 98 usaha ini, ternyata beroperasi tanpa badan hukum resmi. Betul, mereka inilah para pejuang di sektor informal, penggerak ekonomi yang super tangguh, tapi belum formal secara legalitas. Ini temuan kunci pertama kita. Kalau soal legalitas aja seperti itu, gimana ya dengan pengembangan skill para pengusahanya? Apakah mereka rutin ikut pelatihan buat ningkatin kemampuan? Yuk kita lihat data kedua. Nah, ini lebih mengejutkan lagi. Siap-siap ya, hampir semuanya, 99% belum pernah ikut pelatihan formal apapun dalam 2 tahun terakhir. 99%. Cuma ada 1 orang dari seluruh daftar ini yang pernah dapat pelatihan formal. Ini bukan lagi sekedar kesenjangan, ini udah kayak jurang yang dalam banget. Jadi kita sekarang punya 2 fakta yang kuat banget. Mayoritas usahanya informal dan hampir nggak ada yang ikut pelatihan modern. Terus apa artinya ini semua buat masa depan mereka? Dan buat masa depan Batu Licin? Dua pola ini pada akhirnya jadi semacam tembok penghalang. Karena statusnya informal, mereka jadi susah dapat pinjaman bank buat nambah modal. Di sisi lain, karena jarang ikut pelatihan, inovasi dan daya saing mereka jadi terhambat. Mereka punya semangat membara, tapi sayangnya terbentur sistem. Tapi, ada satu hal yang paling penting untuk diingat.
Di tengah semua tantangan itu, ekonomi kreatif Batu Licin ini tetap hidup, tetap berdenyut kencang, dan tetap produktif. Ini adalah bukti nyata dari bakat alami, ketangguhan, dan kerja keras yang luar biasa dari orang-orangnya. Kekuatan sejati mereka ada di sana. Pertanyaan terakhir ini jadi penutup yang paling penting. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, kalau para pengusaha hebat ini dikasih jembatan, dikasih akses ke modal, izin yang mudah, dan pelatihan yang pas, kira-kira setinggi apa mereka bisa terbang? Potensi yang sekarang masih terpendam bisa jadi akan mengubah wajah Batu Licin selamanya. Ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.